Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah mulai dengan materi kerohanian. Nah, di sini mungkin ada ketentuan untuk berpuasa ya di sini. Poin yang pertama mungkin di sini tetap terus berpuasa, dan poin yang kedua tingkatan puasa, dan poin yang ketiga akhlak orang yang berpuasa. Marilah kita membahasnya bersama-sama. Ada seorang laki-laki tidak berbuka puasa tatkala masuk waktu maghrib, sebagaimana yang banyak dilakukan orang, melainkan menyambungkan puasanya di hari itu dengan puasa di hari berikutnya, tanpa memakan makanan yang menguatkan tulang punggungnya atau mencukupi. Bagaimana hukum perbuatan tersebut? Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Menyambung puasa termasuk perkara yang diperselisihkan. Sebagian ulama memperbolehkannya dan sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Jika orang yang berpuasa itu mampu melakukannya, maka boleh. Tetapi jika tidak mampu, ya harus berbuka puasa, mengikuti sesuai perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SWT. Sebagian ulama lagi membolehkannya hanya dari satu sahur kepada sahur berikutnya. Akan tetapi jiwa dan hati seorang muslim lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Nah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa membuang puasa itu tidak boleh karena hukumnya haram. Kalau kita memaksakan pasti kita haram ya, tapi kalau kita niatnya yakin karena Allah kita bisa, ya udah kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau bisa memungkinkan, kita wajib untuk berbuka puasa. Hal ini didasarkan juga di sini nih, ada Rasulullah berkata ya di sini, jika malam telah datang dan siang telah berlalu, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Nah, di sini juga Rasulullah juga bersabda yang keduanya ya. Umatku senantiasa berada di atas fitrah, dan umatku senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, jadi harus berbuka ya di sini, jangan tidak berbuka. Bagaimana ini? Sedangkan Rasulullah menyambung dan terus-menerus di dalam berpuasa. Terhadap pertanyaan ini kita menjawab ya bareng-bareng bahwa menyambung puasa adalah termasuk sesuatu yang khusus bagi Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada beliau kekuatan ruh dan badan yang tidak Allah berikan kepada manusia selain beliau. Oleh karena itu Allah menuntut beliau dengan kesulitan yang lebih besar dibandingkan kesulitan orang lain selain beliau. Rasulullah SAW telah melarang para sahabat menyambung puasa. Mendengar larangan itu, para sahabatnya bertanya, tetapi Anda menyambungnya Rasulullah SAW? Nah, jawabnya Rasulullah seperti ini ya. Sesungguhnya aku tidak seperti keadaanmu. Aku senantiasa berada di sisi Tuhanku, dia senantiasa memberiku makan dan minum. Dan Allah memberikannya makan dan minum
kepada Nabi Muhammad SAW mendatangi dengan keseluruhan wujudnya dalam keadaan berpuasa, sehingga dari hubungannya dengan beliau, dengan Tuhannya, dan ketenggelamannya di dalam cahaya ma'rifah dan kasih sayang Tuhannya, beliau memperoleh kelezatan yang membuatnya tidak lagi memerlukan makanan. Jadi Rasulullah mah sudah mempunyai ma'rifat, jadi udah mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak tidak terpengaruh, walaupun apapun itu dia tetap menjalankan syariatnya karena Allah taala. Tetapi kalian kalau kalau berpuasa wajib untuk berbukanya. Jangan sampai kalian menyambungnya, karena mungkin kita mah tidak akan bisa tidak akan sanggup untuk menyambungnya. Jadi diwajibkan untuk mengikuti seperti apa yang beliau bicarakan Rasulullah SAW, berarti kita harus berbuka. Dan poin yang kedua, kita selanjutnya tingkatan puasa yang tadi disebutkan sudah ya. Tingkatan puasa itu apa? Nah, di sini kita apakah puasa mempunyai tingkatan di sini nih, dan apakah tingkatan puasa tersebut? Nah, kita bareng membahasnya bersama-sama ya. Benar, puasa mempunyai tingkatan-tingkatan. Sebagian dari manusia hanya berpuasa dari makan dan minum saja, dan ini adalah tingkatan puasa yang paling rendah. Sebagian lagi dari manusia berpuasa dari makan dan minum, serta dari perbuatan yang buruk dan perkataan yang kotor. Tingkatan puasa ini lebih tinggi dari tingkatan puasa sebelumnya. Ada juga sekelompok manusia yang mereka berpuasa dari makan dan minum, serta dari perbuatan yang buruk dan perkataan yang mungkar. Dan di samping itu, hati mereka juga berpuasa dari berbagai kecenderungan hawa nafsu yang menyimpang, serta pikiran mereka berpuasa dari hal-hal yang lain. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan sebagai tingkatan puasa menjadi 3 tingkatan, yaitu puasa umum. Puasa umum itu yang bagaimana? Menjaga perut dari kemaluan, dari melaksanakan syahwat. Jadi harus dijaga dengan baik ya kalau lagi puasa. Jangan sampai puasa tapi kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Nah, berikut adalah puasa khusus. Nah, kalau puasa khusus menjaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh yang akan memperbuatkan dosa atau melakukan dosa. Berarti di bulan puasa itu kita harus menjaga semuanya, anggota tubuh kita, dari syahwat, dari pandangan, ataupun dari tangan, ataupun dari mulut kita, omongan kita. Biar apa? Biar kita mendapatkan pahala. Pahala itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, kita tidak akan kalau untuk orang, kita wajib untuk diri sendiri dulu, baru kita untuk orang lain. Orang lain biar meniru kita. Kalau kita sudah udah bagus. Nah, jadi kalian harus benar-benar untuk menjaga diri sendiri menjadi lebih baik. Puasa super itu yang bagaimana? Khusus. Nah, menjaga, memelihara hati atau keinginan-keinginan yang bersifat keduniaan. Nah, jadi yang aneh-aneh, bukan yang aneh-aneh ya, maksudnya yang mementingkan untuk keduniaan, segala apapun itu yang keinginan yang harusnya kita nahan, tidak boleh tidak boleh, tetapi kita tidak, contohnya gini ya, kita tuh mau membeli ini karena kita tidak ada uangnya contohnya, tetapi kita memaksakan diri. Nah, itu tidak boleh. Berarti kita harus menjaganya dengan baik, apapun itu demi kebaikan kita sendiri. Jadi tingkatkan di saat kita menjalani puasa dengan baik. Nah, ketiga tingkatan itu puasa yang umum, yang khusus, dan yang super. Jadi kalian memperoleh hidayah amalan untuk diri kita sendiri, menjadi lebih fokus untuk berpuasa ya. Dan yang ketiga, akhlak orang yang berpuasa. Nah, di sini akhlak orang yang berpuasa itu seperti apa? Di sini kita bahas bersama-sama ya.
Seorang berdalih dengan puasa. Ia mengatakan kata-kata yang kotor lalu berkata, saya difitnahkan karena saya puasa. Ia juga melihat kepada hal-hal yang diharamkan lalu berkata bahwa ia terhibur. Apakah yang demikian itu layak? Nah, di bulan Ramadan yang agung ini, ibadah untuk mensucikan jiwa. Ibadah untuk mensucikan jiwa dan raga harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang kotor atau berbicara yang kotor, yang tidak bagus. Itu tidak boleh. Lebih baik kita mengamalkan dengan membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, agar kita mendapatkan pahala ibadah yang lebih bagus lagi. Terima kasih untuk keputrian hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.